Dan yang keempat pada kesempatan ini insya Allah kita akan bahas lanjutannya di poin ke-23 dari 70 pelanggaran wanita. Tapi ini masuk di subjudul khusus masalah rumah tangga. Di halaman 45 masalah tidak patuh kepada suami dan membantahnya dengan kuat. Mengeraskan suara di hadapannya. Mengingkari kebaikannya dan mengeluh ya, padanya atau mengeluh tentangnya ya. Baik karena suatu sebab maupun tanpa suatu sebab. Ini yang kita rincikan insya Allah. Saya bacakan dulu. Beranjak daripada dalil Bibi Husain ibn di sini Husain bin Husain ya. Ia berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil haja, faqala ayyu hadhihi adatu ba'lin?" Qultu, "Na'am." Qala, "Kaifa anti lahu?" Qalat, "Ma aluhu illa ma ajaztu anhu." Qala, "Aina anti minhu? Fa innama huwa jannatuki wa naruki." Aku pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Maka beliau mengatakan, "Siapa ini yang datang? Apakah mempunyai suami?" Aku menjawab, "Ya." Ini kebetulan yang datang seorang wanita. Beliau bertanya, "Bagaimana engkau pada saat bersamanya? Bagaimana kehidupanmu sekarang bersama suamimu?" Aku menjawab, "Aku tidak mengurangi kepatuhan kepadanya, kecuali bila aku tidak mampu melakukannya." Maka Nabi SAW bersabda, "Apa artinya engkau dibandingkan dengannya? Sesungguhnya ia adalah surga atau nerakamu." Hadis riwayat An-Nasai. Juga sabda Nabi SAW, saya baca dulu hadis yang kedua baru kita syarah dari awal insyaAllah. Setelah syarah baru kita lanjutkan lagi sisa paragrafnya ya. Yaitu sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat yang mulia namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada selain Allah, maka niscaya aku akan perintahkan agar wanita sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi dan juga Ahmad. Baik teman-teman sekalian, terutama ibu-ibu, saudariku muslimah, semoga Allah selalu menjaga anda di atas ketaatannya dan juga menutup hidup anda dengan husnul khatimah. Patuh kepada suami ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan perintah saya dan bukan juga keinginan suami anda. Tetapi memang perintah dari Tuhan anda. Sebagaimana juga Tuhan anda menetapkan banyak peraturan-peraturan dalam hidup. Seperti misalnya sholat ya, di waktu lagi tidak haid dan tidak sholat di waktu sedang haid dan nifas. Itu kan peraturan. Anda harus tutup aurat. Ya. Anda harus izin kalau keluar sebelum menikah dengan orang tua. Nikah juga harus dengan izin wali. Itu juga pada saat menikah, ya, mencari dan patuh, mencari ridho dan patuh kepada suami. Ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah menjadikan laki-laki yang sekarang berstatus suami ibu adalah orang yang dari dia Anda bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita misalnya kalau kita posisikan sebagai anak, bagaimana Allah menjadikan orang tua kita adalah ajang pahala buat kita. Ya, jadi Allah menjadikan mereka-mereka ini, mau orang tua kita adalah orang soleh dan soleha, suami istri, ataupun orang fasik, orang jahat, bahkan orang kafir pun, tetap Allah membuat ada variabel hukum yang tersambung di situ yang membuat kita bisa panen pahala. Ini dulu dalam mukaddimah kita. Jadi sebenarnya kasuistik kalau kita bahas judul pentingnya atau kewajiban patuh seorang istri pada suaminya, itu adalah perintah Allah kepada anda wahai setiap muslimah. Allah menginginkan anda patuh kepadanya. Bukan masalah suami, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah anda sudah tahu teman-teman sekalian, sujud ke Ka'bah itu bukan karena Ka'bahnya, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kan perintah. Jadi bukan karena batunya. Kita enggak sembah Ka'bah. Kita enggak sembah batu. Karena itu adalah bangunan. Tapi karena ada perintah di situ memang kita melakukannya. Ini bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap wanita kalau dia belum menikah, maka kunci surganya di kedua orang tuanya, ibu dan ayahnya.
Dan kalau dia sudah menikah, maka semua itu pindah kepada suaminya. Anda bisa bayangkan kita atau Anda seorang muslimah lahir dari sperma ayah Anda dan dari sel telur ibu Anda dan setengah mati mereka sebagai orang tua membesarkan Anda di rumah. Setelah itu Anda menikah, Allah memerintahkan semua bentuk kepatuhan pindah kepada suami. Suami orang asing, siapa dia? Bukan ayah, bukan kakak, bukan paman, bukan orang yang punya jasa dalam hidup. Baru akan memulai kehidupan. Sudah Allah tetapkan sebagai sebuah peraturan, Anda harus patuh dan mencari keridhaannya. Jadi memang Nabi SAW juga mengingatkan agar selalu kalau ingin mau menikah, baik Anda pribadi atau anak Anda atau saudari Anda atau teman Anda yang masih minta saran pun, misalnya untuk diberikan panduan, maka menikah dengan laki-laki yang saleh, yang layak untuk Anda berikan kepatuhan Anda itu. Wasiat Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih tentang perempuan tentunya dan walinya ayahnya ya, tapi fokus pada perempuan. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau telah datang kepada kalian wahai para wanita dan walinya wanita atau ayahnya, laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, nikahkanlah dia, terima lamarannya. Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Kalau hanya cari ketampanannya, kekayaannya, Anda dapat, tapi Anda tidak akan dapat hal yang lain. Tapi kalau Anda menikah karena agamanya, maka akan aman semuanya. Kapan dia miskin, dia bisa bersabar dan mengajak Anda bersabar. Kapan dia kaya, maka dia pun akan memberikan yang terbaik. Itu sifat orang mukmin. Nah, dia tahu pada saat dia memberikan yang terbaik bagi istrinya, berarti dia juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini terjadi unsur timbal balik ya. Seorang suami, seorang istri bisa mengejar surga dari suaminya, seorang istri bisa mengejar seorang suami bisa mengejar surga dari istrinya. Bisa unsur timbal balik. Istri mengejar dari suaminya surga, suami mengejar dari istrinya surga. Kalau istri mengejar dengan kepatuhan dan mencari ridhonya, melayani semua kebutuhannya karena perintah Allah bukan karena dia, sehingga Anda tidak pernah jenuh. Dan seorang suami mengejar surga dari istrinya dengan memenuhi kebutuhannya, memberikan nafkah, makan, minum segala macam, dia panen pahala di situ. Karena Nabi SAW menjadikan sedekah seorang suami kepada istrinya adalah pahala yang paling besar, gitu kan. Maka poin pertama yang harus garis bawahi adalah yang menyuruh Anda patuh di sini sebagai judul ceramah kita insyaallah adalah Tuhan Anda Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah lihat lagi siapa suami Anda. Tapi apa perintah Allah pada dia. Atau perintah Allah ya dari Anda kepada dia gitu. Seperti contoh yang terjadi pada saat Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihissalam. Adam diciptakan dari tanah. Sebelumnya Adam ada malaikat dari cahaya. Mereka makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Sifatnya Allah sebutkan dalam surah Tahrim. Surah nomor 66 ayat 6. La ya'sunallaha ma'amarum wa yafa'aluna ma yu'marun. Surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Malaikat-malaikat itu di akhir surah Tahrim ayat 6 ini. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Itu luar biasa sifatnya. Jumlahnya miliaran. Ada jin. Di antaranya iblis juga datang pada saat itu di situ. Naik ke langit, kemudian Allah SWT perintahkan seluruh malaikat dan siapapun ada di situ sujud kepada Adam. Maka semua sujud karena bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali iblis. Di sini teman-teman, bukan sujud karena Adamnya atau bukan sujud karena menyembah Adam, bukan. Karena ada perintah Allah di situ. Semua malaikat yang sudah diciptakan sebelum Adam menerima itu. Karena patuh pada Tuhannya. Tanpa melihat Adam ini bahan bakunya dibuat dari mana, nggak perlu lihat itu. Kecuali iblis kata Allah, illa iblis aba wastakbar. Kecuali iblis yang sombong. Allah ini sombong kenapa waktu ditanya? Ma mana'aka an tasjuda id amartu. Apa yang menolak kamu untuk sujud pada saat aku perintahkan kata Allah. Ini perintahku, enggak usah lihat ini aku ciptakan. Maka dia mengatakan, ana khairum min, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia. Karena kau ciptakan dia Allah dari tanah, saya dari api. Ini alasan saja. Jadi sebenarnya kita tidak perlu lihat, ya. Anda sebagai seorang istri sekarang tidak perlu lagi lihat sukunya suami dari mana, ya, jenjang pendidikannya atau apapun setelah Anda menikah, ya.
Kita bicara setelah menikah, kalau sudah jadi satu suami. Tugas Anda sekarang adalah menghormati dia, melayani dia, mencari ridhonya, sampai Anda meninggal dan Anda mendapatkan surga Allah SWT. Puncak kemudahan mendapatkan pintu surga bagi wanita pada saat status istri. Dari suaminya. Seorang laki-laki yang pada saat dia menikah dengan Anda, langsung juga Allah bebankan kepada dia, harus dari hasil keringatnya, dia harus bekerja untuk memberi Anda makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Disingkat 5 ini dengan nafkah. Seorang suami, seorang istri bisa saja mengatakan begini, siapa laki-laki? Bukan ayah saya, bukan paman saya, bukan kakak saya, bukan adik saya, bukan siapa-siapa. Gitu. Terus tiba-tiba saya harus patuh pada dia. Anda bisa mengatakan itu. Tetapi yang perintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda disuruh memang pada saat jadi istri, memang memenuhi kebutuhan biologisnya, memenuhi makanan dan minumannya, menjaga rumahnya, mendidik anak-anaknya. Emang sudah begitu. Kita kan kalau menikah kita menjadi pabrik manusia. Maka disatukanlah dua individu ini manusia. Dua manusia ini laki-laki dan perempuan, dua jenis kelamin ini. Dari situ memang diperintahkan Allah SWT. Begitu juga suami bisa mengatakan sebenarnya, kalau kita balik contohnya, supaya lebih mudah difahami, misal suami bisa berkata, siapa perempuan ini? Saya setengah mati banting tulang, kerja dalam sebulan, hasil saya dia yang nikmati. Dia beli makanan, beli minuman, jalan-jalan, nikmati mobil, nikmati ini, nikmati itu. Bahkan yang mayoritas menikmati fasilitas di rumah adalah istri. Dia nikmati AC lebih banyak, dia nikmati makanan lebih banyak. Suami cuma datang pulang kerja nanti malam hari, gitu kan. Besok pagi sudah aktivitas lagi, seperti itulah. Bisa saja dia berkata, siapa orang ini? Kok enak benar dan nikmati hasil keringat saya? Tapi bukan itu yang kita lakukan. Karena yang perintahkan suami untuk memberikan nafkah adalah Allah. Walaupun perempuan itu baru dikenal sekarang. Walaupun perempuan itu baru dikenal. Bahkan Allah SWT mengatakan dalam surah At-Talaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, askinuhunna min haitsu sakantum. Saya ulangi, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihim. Artinya, tempat tinggalkan para istrimu di tempat yang paling layak yang kau tinggali. Yang paling bagus, kau bisa dapatkan lokasi yang paling bagus, rumah paling nyaman, tempatkan mereka. Dan Allah bilang apa? Jangan sempitkan hati mereka. Ya. Jangan kalian mengganggu mereka, menyempitkan mereka sehingga tidak nyaman. Di rumah nggak ada makanan, nggak ada minuman, bocor sana sini, kepanasan. Padahal dia mampu, kecuali kalau dia tidak mampu. Maka di sini bukan masalah orang ini saya kenal sekarang atau saya kenal baru saya kenal atau sudah lama saya kenal. Tapi kasusnya adalah begitu jadi suami berarti sudah saatnya ada hukum Allah berlengket pada dia. Seperti teman-teman juga gini. Kita begitu melahirkan anak, ibu-ibu punya anak lahir. Kita kan tidak bisa pilih saya mau laki-laki atau saya mau perempuan. Saya mau pilih matanya warna biru misalnya, rambutnya warna coklat. Kita nggak bisa pilih itu, lahir ya ini anakmu. Apa tugas kita? Terima itu. Mau cacat, mau sehat, mau gagah, mau cantik, mau jelek, pokoknya ini anakmu. Tugas kita dari Allah ada. Didik dia, besarkan dia, berikan makanan dan segala macam hal yang harus kita berikan kepada hak anak kita. Berikan nama yang baik, akikahkan dia dan seterusnya. Itu semua ada hak-hak anak-anak sebenarnya dalam bahasanya. Tapi seperti itu yang kita harus lakukan. Ya. Begitu juga kita sebagai anak begitu lahir. Ini orang tuamu, ini ibumu, ini ayahmu. Kita nggak bisa milih. Adakah orang di antara kita bisa milih teman-teman sekalian? Saya nggak mau ibu ini nggak bagus, jelek misalnya. Saya mau ibu yang cantik sana, nggak bisa. Saya mau ayah yang ini, saya nggak mau ayah yang itu karena ayah itu jelek, ayah ini gagah, nggak bisa. Ini ayahmu, ini ibumu. Mau berpendidikan kan, mau tidak kah, mau mirip muka kita, mau enggak. Pokoknya ini ayah ibumu harus bakti. Tugas kita berbuat baik sama mereka. Kan gitu. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi harus difahami, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian. Saya melihat kalau orang mau masuk jalan tol untuk menuju ke surga itu rumah tangga. Rumah tangga. Karena seorang suami bisa mengejar surga dari istri dan anaknya, dari orang tua, dari kerabatnya, kan itu keluarga, rumah tangga. Seorang istri bisa mengejar surga dari suaminya, dari anaknya, dari orang tuanya, dari mertuanya, kan bisa begitu. Terutama yang terdekat sekarang, suami dari istri sama anaknya, dan istri dari suami dan anak. Seperti itulah.
Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan itu. Apa kata Nabi SAW tentang wanita? Istri manapun yang sholat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, alhamdulillah kita sekarang lagi puasa Ramadan, ibu sibuk dengan ini, dan mentaati suaminya, kecuali pada saat dia meninggal dia boleh memilih masuk dari 8 pintu surga yang dia inginkan. Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mudahnya. Istri manapun yang meninggal dunia sementara suaminya ridho, merasa kehilangan karena pelayanan yang luar biasa gitu, maka dijamin baginya surga. Jadi pada saat suaminya atau pada saat istrinya meninggal, suaminya merasa kehilangan sekali, ya, disitulah dijamin baginya surga. Ya. Maka teman-teman sekalian, wahai para muslimah, karena judul kita berhubungan dengan tugas Anda tentunya, maka kita fokus ke masalah itu. Bagaimana Anda memahami tentang sifat ini, ya, keadaan ini. Suami Anda di rumah itu kemas baik-baik dia. Ini orang anggap tanda kutip ya, boneka yang Allah titipkan. Ini loh suamimu, aku yang nikahkan kamu. Layani dia, penuhi kebutuhan biologisnya. Rapiin bajunya, gak bisa cuci sendiri pakai pembantu, gak apa-apa. Lakukan apa yang terbaik buat dia, kejar semua keridhoannya. Maka saya akan jamin bagimu surga. Allah akan membalas langsung. Saya pernah membahasakan pada istri saya begini, ibu sekalian. Saya sama kamu ini ibaratnya seperti pegawai. Di satu perusahaan itu namanya rumah tangga. Pemiliknya, ownernya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan saya sebagai suami, ini istrimu, berikan dia nafkah. Penuhi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampunya. Dan saya akan balas kamu Khalid sebagai suami. Berikan dia pendidikan, ya. Penuhi kebutuhannya. Karena saya akan balas. Kamu juga sama. Allah subhanahu wa ta'ala sedang bicara sama kamu sebagai istri, mengatakan, hai fulana, ini suamimu. Penuhi kebutuhannya. Makanan, minuman, pakaian, segala macam. Ya. Penuhi kebutuhan biologisnya. Taati dia, kalau keluar izin segala macam. Karena saya akan berikan balasan. Seperti itulah. Jadi kita sedang berada di sebuah jalan tol menuju ke surga. Kematian kita kalau kita sudah berbuat baik dalam rumah tangga, sudah cukup untuk membawa kita ke dalam surga. Ya. Di YouTube itu insya Allah masih ada ceramah saya judulnya Jalan Tol Menuju ke Surga. Oleh karena itu teman-teman sekalian, wanita muslimah, semoga Allah rahmati Anda. Bagaimana Anda memahami sabda Nabi SAW yang sudah saya bacakan tadi, pada saat wanita tadi Bibi Husain bin Husain ya, yang datang kepada Nabi SAW ingin menyampaikan hajatnya. Kemudian Nabi SAW tanya, siapa yang datang ini? Dia mengatakan, saya fulana binti fulana. Maka Nabi SAW tanya, apakah kau punya suami? Dia mengatakan iya. Lalu Nabi SAW tanya, bagaimana kau dengan melayani suami? Dia bilang, saya selalu patuh pada dia, kecuali yang saya tidak mampu. Kata Nabi SAW, ya, kamu harus perhatikan baik-baik karena suamimu surga atau neraka. Artinya biar kau tidak mampu, usahakan kau bisa memampukan diri. Walaupun tidak harus memaksakan diri di sini. Maksudnya di sini dalam arti kata tanda kutip ya. Bagaimana kau berusaha. Jangan hanya karena malas. Saya pernah temukan kasus begini. Mana ada seorang ibu di pengajian bilang sama saya, Ustaz, kan tadi bicara masalah layani suami nih. Saya kadang-kadang kalau malam, tengah malam, lagi ngantuk, suami saya tiba-tiba minta makan. Tapi lagi ngantuk, saya bilang ambil aja sendiri deh. Gitu kan. Saya nggak layani. Apakah saya berdosa? Maka jawaban saya, tergantung suami Anda ridho atau tidak. Kalau dia ridho, ya nggak apa-apa, dia istri saya memang lagi ngantuk kemudian dia. Tapi kalau dia tidak ridho, bisa Anda berdosa. Saya balik bertanya, kenapa? Apa susahnya ibu kalau berdiri mengambilkan makanan? Kan bisa saja mengambil makanan dengan mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin berat iya, tapi Allah SWT memerintahkan untuk melayani dia. Memang perintah Allah. Mirip dengan kalau ayah Anda, posisikan sekarang ayah Anda di situ. Anda sedang merawat ayah, kemudian ayah bilang, nak, tolong nak, ayah lagi lapar, ambilin. Anda ambilin nggak makanan? Kalau malam-malam walaupun ngantuk. Kalau Anda anak yang bakti, pasti Anda akan mengambilkan, kan begitu. Nah begitu juga dengan suami di sini. Begitu juga dengan suami, ya. Sama poinnya. Sampai pernah ada wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha lalu berkata, ya Ummul Mukminin Aisyah,
Apakah kami berdosa kalau kami dipanggil oleh suami kami untuk melayani, maksudnya biologis ini ya. Tapi kami lagi sedang marah, lagi nggak mood, gitu kan. Apa kata Aisyah? Iya. Dan ketahuilah kalau seseorang di antara kalian di atas untanya, kemudian dia ya, sudah mau pergi, suaminya panggil, maka dia harus datang menjawabnya. Lalu kata wanita tersebut, bagaimana kalau kami sedang haid? Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku akan menceritakan pengalamanku padamu. Satu malam, pernah malam karena Nabi SAW poligami, maka Nabi SAW datang dan aku sudah menyiapkan adonan roti untuk Nabi SAW. Kebiasaan Nabi SAW kalau masuk ke dalam rumah, beliau seringkali memadamkan lampu. Kalau kita lampu sekarang ya, zaman dulu orang pakai sumbu, ya, dipakai minyak zaitun lalu dibakar api sumbu gitu, kayak lilin gitu ya. Beliau biasa memadamkan, baru kemudian beliau berkumpul dengan istrinya. Maka pada saat itu Nabi SAW sempat memadamkan lampu, maksud saya tadi penerangan itu. Kemudian ternyata beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, masih memiliki hajat di masjid. Karena rumah Nabi SAW, rumah Aisyah dempet sama masjid. Maka Nabi SAW masuk pintu masjid masih punya hajat dengan para sahabat. Aisyah mengatakan, aku menunggu sampainya aku tertidur. Lalu datanglah Nabi SAW dalam kondisi pada saat itu lagi musim dingin yang sangat gitu kan, luar biasa dinginnya. Maka dan saya sedang haid, kata Aisyah. Lalu Nabi SAW datang dan mengatakan, hai Aisyah, hangatkan aku. Aisyah menangkapnya ini masalah biologis gitu. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, aku sedang haid. Kata Nabi SAW, merenggangkan kedua pahamu. Lalu Nabi SAW pun, kata Aisyah, meletakkan kedua pipinya yang dihimpit dengan pahaku. Ya. Maksud daripada ini adalah interaksi suami istri dibolehkan pada saat sedang haid pun. Ya. Dan kita berbeda dengan kaum Yahudi, yang kalau istri mereka sedang haid, mereka pulangkan ke rumah mertuanya, gitu kan, atau orang tua si perempuan tersebut sampai selesai haid baru bisa kembali kumpul lagi. Kaum muslimin tidak begitu. Bahkan pernah Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apa yang kami lakukan kalau seandainya istri kami sedang haid, apa yang bisa kami lakukan? Pertanyaan fokus kepada masalah biologis ya. Kata Nabi SAW, melakukan apa saja kecuali bersetubuhan, kecuali meletakkan kemaluan di kemaluan. Ya, jadi boleh saja melakukan apa saja. Kemudian Aisyah berkata radhiyallahu anha, kami ya para istri Nabi kalau ingin digauli oleh Nabi SAW sementara salah seorang dari kami sedang haid atau berhalangan nifas ya, atau haid ya, tepatnya haid yang sering di sini. Maka beliau memerintahkan kami mengeraskan kain di tempat keluarnya darah. Ya, kalau kayak zaman kita sekarang pakai pembalut barangkali ya. Kemudian beliau menggauli kami, mencari kenikmatan dengan cara. Karena diharamkan hanya meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas, dan meletakkan kemaluan ke dalam dubur. Ini yang haram. Selain daripada itu, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Para istri kalian adalah ladang kalian, maka datangi ladang kalian sesuai yang kalian inginkan, gitu kan? Diperintahkan kepada para suami seperti itu. Jadi teman-teman, dalam pelayanan ini luar biasa. Begitu juga Nabi SAW perintahkan, ya, atau dalam agama kita juga diperintahkan laki-laki memperlakukan hal yang sama istrinya. Bukan berarti hanya kita bicara dari sisi istri saja, walaupun ini bahasan tentang ketaatan pada suami ya. Imam Ahmad pernah ditanya rahimahullah tentang seorang laki-laki berkata, wahai Imam, apakah kami dapat pahala kalau kami menggauli istri kami sementara kami lagi tidak mau, lagi marah, lagi jengkel? Kata Nabi SAW, kata Imam Ahmad, iya. Ini bukan hadis, tapi kata Imam Ahmad, iya. Karena kamu bisa niat untuk mendapatkan anak, keturunan, atau kau niat untuk memenuhi kebutuhan istrimu. Kan gitu. Juga kita kembali kepada istri. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, wanita ahli surga adalah wanita yang kalau kau lihat kepadanya, maka kau akan senang. Dan itu ada memang di buku kita dituliskan ya. Nanti akan kita baca hadisnya insya Allah. Wanita ahli surga adalah wanita yang kalau kau lihat kepadanya maka kau akan senang ya. Dan kalau kau perintahkan dia akan tentu hadis yang semakna dalam buku kita ya. Dan kalau kau perintahkan dia akan patuh, dan kalau kau lagi tidak ada maka dia akan menjaga kehormatannya, maksudnya tidak berselingkuh. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi memang hak suami itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai saudariku muslimah, kejarlah surga dari suami-suami Anda. Di sini dari hadis yang kedua juga sangat luar biasa.
Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pulang dari negeri Yaman pada saat itu mendakwahi orang-orang di sana. Ternyata begitu sampai Madinah tiba-tiba sujud di bawah kaki Nabi. Gak mau angkat kepalanya. Nabi SAW mengatakan, "Ma hadza ya Muadz? Apa yang kau lakukan hai Muadz?" Kata Muadz, "Ya Rasulullah, di Yaman kalau orang menghormati seseorang maka dia sujud di kakinya. Dan saya melihat Anda paling layak orang saya sujudi." Maka Nabi SAW ucapkan kalimat ini, "Tidak hai Muadz. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, niscaya aku akan suruh wanita sujud kepada suaminya." Apakah Anda tahu teman-teman, sujud itu hanya untuk Allah. Dan sujud ini adalah sebuah gerakan yang sangat menghinakan diri. Kita meletakkan dahi dan hidung kita di tanah, ya, menundukkan seluruh tubuh kita. Itu bentuk penghinaan, gitu kan? Dan hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalau boleh orang sujud kepada selain Allah, aku akan suruh suami atau istri untuk sujud kepada suaminya. Ini maknanya, bobotnya luar biasa gitu ya. Kita baca selanjutnya, supaya lebih jelas bahasan kita insya Allah. Hak suami terhadap istrinya sangat besar, dan ketaatan kepadanya adalah wajib. Sekarang saya lanjutkan paragraf selanjutnya ibu-ibu ya, halaman 47 ya. Hak suami terhadap istrinya sangat besar, dan ketaatan kepadanya adalah wajib. Namun, mengapa sebagian wanita meremehkan kewajiban terhadap suaminya dan tidak mentaatinya? Bahkan terkadang ia tidur dalam keadaan suaminya tidak ridho kepadanya. Nabi SAW bersabda, hadits ini perlu direnungi baik-baik, selalu jadikan sebagai simbol hidupnya ibu ya. Thalathun la tujawidu salatuhum adhanahum. Al-abdul abiqu hatta yarji', wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Ada 3 golongan yang salat mereka tidak melampaui telinga mereka. Jadi maksudnya tidak diangkat ke langit, tidak diterima oleh Allah SWT. Yaitu, betul ada riwayat yang berbunyi, ada 3 golongan yang tidak Allah terima amal wajib dan amal sunnahnya. Yang pertama adalah hamba sahaya yang melarikan diri dari tuannya hingga dia kembali. Itu ada bahasan sendiri ya. Hamba sahaya ini adalah orang-orang yang didapatkan dari peperangan atau pasar budak. Zaman dulu ada itu diperjualbelikan. Dan dia kalau sudah dimiliki oleh majikannya, dia nggak boleh sembarangan pergi meninggalkan majikannya, nggak boleh. Dia harus bersabar sampai nanti dia bisa tebus dirinya, atau dia malah dibebaskan oleh majikannya, gitu kan. Tapi ini ada bahasan sendiri, saya tidak bahas. Sekarang kita pindah yang kedua, golongan yang Allah tidak terima amal wajib dan sunnahnya, yaitu wanita yang menghabiskan malamnya dalam keadaan suaminya tidak ridho kepadanya atau marah kepadanya. Jadi ini jadi saksi bahasan kita, maka saya sarankan ibu-ibu sekalian jangan pernah menginapkan masalah. Ada masalah apapun, langsung diskusikan sama suami. Bicara baik-baik, minta sarannya, minta keridoannya, gitu kan. Nanti kita akan baca setelah ini hadisnya tentang masalah itu ya, insya Allah yang setelah ini nanti. Jadi di sini dilarang, bahkan bisa menyebabkan ibu biar sholat 1000 rakaat pun tidak diterima sama Allah SWT. Bukan cuma itu, sholat wajib pun Allah tidak terima. Allah nggak terima, gitu kan. Itu selama suaminya marah dan tertidur dalam kondisi marah itu. Dan yang ketiga, imam suatu kaum sementara mereka tidak menyukainya. Maksudnya imam sholat tapi orang-orang jadi makmum gak suka, dia paksakan diri. Kata penulis, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pahala besar bagi wanita yang tidak tidur melainkan dalam keadaan suaminya ridho kepadanya. Bahkan meskipun dirinya telah dizalimi. Ini berat ini. Dia yang terzalimi, dia yang minta ridho suaminya. Nanti saya jelaskan itu insyaallah. Dan suaminya yang salah mengenai haknya dan menzaliminya. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, al-wadudul waludul a'ud." Ya, a'ud. Di sini dikatakan al-wadudul walud al-a'ud. Allati idza zulimat qalat hadhihi yadi fi yadik la adhuku gamdan hatta tarda.
Maukah aku kabarkan kepada kalian, kata Nabi SAW, tentang wanita-wanita kalian yang termasuk ahli surga. Ini resepnya. Mau masuk surga, ini resepnya. Sudah bersuami, itu sudah kata kunci yang pertama. Selanjutnya kata Nabi SAW, yaitu yang penuh dengan kasih. Tahu kasih seperti apa ibu-ibu sekalian? Selalu prihatin, selalu merasa ingin berbagi, selalu mengasihani. Itu kasih. Dan kasih itu punya kelebihan. Kalau dia memberi, dia tidak mau balasan. Itu namanya orang yang berkasih. Kata Nabi SAW, yaitu yang penuh kasih. Bukan cuma pengasih, ya, tapi penuh kasih. Selalu merasa kepeduliannya tinggi, perhatiannya tinggi. Jadi selain istri, dia juga ini yang kedua sifatnya. Yang ketiga, banyak anak. Ya. Banyak anak di sini maksudnya adalah memang suka memiliki anak. Dengan banyaknya anak, berarti maka bahkan banyak orang yang mendoakan dia, makan banyak generasi penerus dia. Karena kalau dia besar, anaknya mendoakan dia, bahkan dalam pelayanan dia harus, anak-anak harus mendahulukan ibunya kan gitu. Dan setiap kali dia melahirkan, kalau dia pun sampai meninggal, dia mati syahid. Maka kata sebagian ulama berarti menandakan kalau dia sedang hamil, dia mendapatkan pahala seperti mujahid kan gitu. Itu yang ketiga, dia menjadi seorang istri, tidak sebut dalam hadis ini, tapi ini kan harus istri dulu ya. Kemudian yang kedua, penuh dengan kasih, sudah saya jelaskan. Banyak anak, yang ketiga. Yang keempat, kembali kepada suaminya. Apa kembali pada suami? Maksudnya apa ibu-ibu sekalian? Selalu suaminya didahulukan. Ayo kita keluar yuk, saya tanya suami saya dulu. Ayo kita begini yuk, saya tanya suami saya dulu. Terserah suami saya. Apa saja keputusannya saya setuju. Begitu. Ini Nabi sudah sebutkan wanita ahli surga. Begitu dia menikah, suaminya sudah selesai. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Saya punya seorang teman. Beliau doktor di Universitas Imam di Riyadh. Sampai dia mohon sama saya mau nikah sama orang Indonesia waktu itu. Dia bilang, ya akhi, saya pulang dari Jakarta ke Riyadh 8 jam naik pesawat. Jakarta Riyadh 8 jam, tapi tujuannya rupanya orang ini yang suami istri orang Indonesia kebetulan duduk di sebelah dia, itu mau ke Jeddah, mau umroh. Dia bilang saya duduk di sebelah mereka. Biasanya saya 8 jam itu sibuk dengan tidur, dia bilang. Saya tidur atau saya baca buku, tapi umumnya saya tidur, dia bilang. Tapi baru kali ini 8 jam saya nggak tidur sama sekali. Dan saya tersibukkan memperhatikan suami istri, terutama istri seorang Indonesia ya akhi. Terus saya tanya, emang kenapa? Apa yang terjadi? Dia bilang, saya begitu naik pesawat, langsung tertarik melihat perbuatan seorang ibu, dia bilang. Suaminya duduk. Selama 8 jam suaminya jarang berbicara kecuali sama dia saja. Dan ibu ini 8 jam gak tidur sedikit pun. Dia sibuk lihat muka suaminya. Sebentar apa yang dilapkan di wajahnya. Sebentar diajak ngomong. Kadang-kadang bahkan suaminya belum ngomong, dia udah tahu suaminya mau apa. Dia udah berdiri ngambil teh, dicampur susu, ambilin air. 8 jam sibuk mencari pahala dari suaminya. Sampai saya bilang sendiri dalam diri saya, ada wanita yang sudah paham agama seperti ini. Dia bilang gara-gara itu Khalid, saya mau nikah sama orang Indonesia. Walaupun mungkin dia tidak tahu, tidak semua orang Indonesia begitu gitu kan. Tapi subhanallah dia bahasakan itu. Karena orang kalau sudah paham surganya ada di suaminya, dia akan sibuk dengan itu. Bagaimana dia mengejar yang terbaik dari suaminya. Ada seorang dosen kami di Madinah, dia nikah sama seorang kita, orang Indonesia. Kebetulan dia datang waktu itu berapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 12 atau 14 tahun yang lalu. Dia minta sama saya, tolong Khalid, saya mau menikah sama orang Indonesia. Saya ikhlatkan waktu itu di pengajian, ada yang mau, terus alhamdulillah menikah gitu. Syekh ini punya istri kebetulan di Madinah, dan istrinya yang melihat pada saat itu ya, melalui internet waktu awal-awalnya masih pakai warnet, masuk ada tirainya, maka istri yang lihat, dan sampai terjadilah pernikahan di cerita, dan sekarang sudah punya anak satu tentunya. Dan Masya Allah mudah-mudahan pernikahan mereka kekal sudah belasan tahun ya terhitung. Anaknya pun sudah gadis. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, Syekh ini cerita sama saya, dia bilang, saya poligami Khalid, tapi saya belum pernah menemukan ada istri saya seperti ini. Dari sisi muamalah, ada satu poin gitu dia cerita. Saya nggak enak mau nanya apa itu, tapi dia bilang, saya akan ceritakan sama kamu. Saya cuma mau tahu, apakah semua wanita Indonesia begitu? Saya bilang, baik Syekh, silahkan. Lalu dia bilang,
Saya, karena beliau kebetulan buta, tidak melihat matanya. Dia bilang saya masuk. Dan memang beliau Masya Allah sudah hidup mandiri gitu ya. Kalau masuk ke kamar hotel di Jakarta, atau sebelum nikah pun, dia cuma bilang, Khalid ambilkan saya hotel bintang 5. Saya kaget dengan permintaan beliau. Beliau buta, bagaimana bisa bandingkan mana bintang 5, mana bintang 4, mana bintang 3 gitu. Tapi Allah SWT berikan beliau betul-betul firasat yang sangat kuat gitu. Saya bawa ke hotel bintang 5, dia bilang sama saya, pandu saya mana ranjangnya, dipegang ranjangnya. Oh ini bagus. Masukkan saya ke kamar mandi, diraba sama dia saja, bagus kamar mandi. Mana posisi showernya, bagaimana klosetnya, dan selesai. Dan dia tahu gitu, AC-nya pun dan segala macam. Dan dia jarang sekali minta saya banyak temani di kamar. Saya ambil kamar di sebelahnya lalu saya temanin saja. Kalau mau makan, mau minum, mau sholat baru sama-sama gitu. Ya, orangnya memang sangat mandiri. Dan dia Masya Allah di Madinah tinggal di rumah, jalan sendiri, keluar sendiri, buta padahal gitu kan. Jarang sekali dipandu oleh orang-orang. Ini kan cerita teman-teman sekalian. Dia bilang saya masuk ke kamar mandi. Maaf saya ceritakan ini. Saya sengaja tidak sebutkan nama beliau supaya tidak perlu ditahu gitu kan. Karena cuma ambil ibrah dan pelajaran. Dia bilang saya masuk ke WC Khalid. Saya mau buang air. Tiba-tiba saya merasa ada orang di kamar mandi. Padahal di kamar hotel cuma saya sama istri saya. Yang orang Indonesia ini. Kemudian saya tanya, apakah kamu itu? Dia bilang iya saya. Kata Syekh, saya mohon jangan di sini, gitu kan. Tidak apa-apa di luar saja. Ini kan lagi buang air, mungkin ada bau yang tidak sedap. Tiba-tiba dia bilang wanita ini mengucapkan kalimat yang menanamkan cinta dalam hati saya. Dia bilang tiba-tiba muncul. Dia mengatakan tradisi kami, ya, suku kami di Indonesia. Tentu mungkin bukan semua suku, sukunya beliau saja mungkin ya. Dia katakan ini tradisi suku kami. Kalau suami buang air besar, malah kami yang cebokin. Kata syekhnya, gak pernah terlintas di benak saya. Ya, padahal saya berpoligami dan berpikir ada wanita seperti ini. Maka saya mengatakan, terima kasih tapi saya belum terbiasa. Nanti kita bicara sebentar. Saya harap keluar saja dari kamar mandi. Keluarlah, tapi dia kagum dengan itu. Jadi ada memang orang subhanallah yang terdidik, suaminya itu segalanya bagi dia. Bagaimana dia mengejar surga dari situ gitu ya. Karena memang ajal terbatas kan, waktu terbatas, kita bisa meninggal setiap saat. Ibu kemas baik-baik suami yang hanya sebatas ajal sebentar. Teman-teman mungkin ibu pernah gak reuni sama teman-temannya ketemu SD kan. Saya pernah ketemu sama teman-teman SD saya. Kita seperti baru mengingat kembali, bahkan kebayang di depan saya itu kelas waktu SD di Makassar gitu kan. Oh ingat gak waktu di SD dulu, kamu duduk di sini ngomong segala macam. Kadang-kadang pulpen yang pernah kita perebutkan teringat semua gitu kan. Padahal itu cerita berapa tahun yang lalu. Kalau umur saya sekarang 45 tahun, masuk 46 tahun insya Allah. Ini waktu itu masih umur berapa di SD itu? Mungkin di bawah 12 tahun lah pokoknya, 10 tahun ya. Kelas 5, kelas 4, kelas 5 SD. Maka kurang lebih kalau kita anggap 10 tahun yang lalu, berarti sekitar sudah 35 tahun berlalu. Tapi kita ketemu seperti baru kemarin terjadi. Seperti itu kan? Nah seperti itu kehidupan kita dunia. Nanti kalau kita meninggal teman-teman, insya Allah kita berkumpul di surga dengan Allah SWT. Kita begitu, ingat gak dulu? Waktu di dunia, waktu di taklim ini, waktu di pasar ini, waktu di jalan ini. Begitu. Kayak baru terjadi kemarin. Makanya orang-orang ditanya nanti pada saat meninggal, Allah tanya ya, berapa lama kalian pakai waktu kalian di dunia? Kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa tahun kalian pakai di dunia? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Mereka akan menjawab, kami seperti cuma melewati sehari atau dua atau beberapa hari saja. Cuma sebentar ukhti berbakti dengan dia. Cuma sebentar. Dan hadits ini yang mengatakan wanita ahli surga, saya akan rincikan sifat-sifatnya. Ya, selain memang dia jadi istri, juga dia berkasih. Ibu selalu, mungkin ibu bisa perhatikan seperti contoh kasus anak mungkin lebih gampang ya. Bagaimana sih ibu merasa kalau anaknya sudah depan matanya, berpikir dengan sifat kasih yang muncul, anak saya sudah makan belum? Sudah makan belum nak? Kalau makan sini ibu yang suapin. Tadi enak nggak makanannya? Mau apa lagi sayang? Kan banyak kita bahasakan kan? Itu bentuk kasih itu. Pertanyaannya, ibu lakukan nggak pada suami? Bahkan mungkin ada banyak di antara muslimah sibuk dengan makanan, suaminya pulang di rumah ada makanan nggak? Nggak ada, sudah habis. Berapa kali saya temukan suami mengeluh begitu? Dia sudah setengah mati bekerja, gajinya pas-pasan, pulang ke rumah habis semua makanan. Belum lagi kadang-kadang jengkel sedikit saja sudah cukup membuat tidak masak, cemberut, membuang muka.
Ini semua jauh. Mana sifat kasihmu? Kasih itu teman-teman selalu peduli dan ingin memberi yang terbaik. Bahkan saya bilang tadi salah satu makna kasih tidak berharap balasan. Memang dia kejar itu sifat kasih. Ya. Salah satu ciri wanita pengasih itu tidak pernah mukul anaknya. Dia sangat mendahulukan kasih sayangnya. Gak tega gitu loh mau mukul. Sama mirip gak tega mau bebankan suami. Ada salah satu, saya sebutkan kakak saya, jazakallah khair, seorang wanita yang jadi buah bibir di keluarga kami. Sampai ayah saya pun mengatakan, anak ini ahli surga. Dia tidak pernah sampai sekarang sudah menikah mungkin 30 tahun lebih, gak pernah bebankan suaminya apa-apa. Yang penting dia ada rumah disiapin, alhamdulillah. Dikasih uang dia belanja masak. Begitu hidupnya begitu aja. Standar aja begitu terus. Gak pernah tuntut apa-apa. Suaminya mampu belikan mobil, enggak usah. Udah itu mobil aja dipakai. Dia selalu gitu. Bukan ibu tidak boleh ada mobil, tidak. Tapi saya membahasakan kondisi itu. Terus saja dia berlalu dan memang betul. Suaminya pun merasa malu dengan dia. Karena gak pernah ada tuntutan gitu loh. Selalu saja berjalan, iya sudah, iya dimudahkan. Maka suaminya pun mungkin mau melakukan satu pelanggaran gak enak. Selalu coba kasih yang terbaik. Maka kadang-kadang suaminya itu kalau makan apa-apa, dikasih, udah saya bawa pulang biar makan sama, disebutlah nama kakak saya itu. Karena dia merasa istrinya luar biasa gitu sama dia. Terjadilah itu teman-teman sekalian. Rupanya memang bentuk kasih ini kalau ada, betul-betul melahirkan respon yang sama. Kasih itu kalau kita berikan, ya kita memberikan kepedulian, perhatian, ya pengorbanan, tanpa berharap balas, maka yang terjadi unsur yang sama. Sebagaimana kita kalau berharap balasan, maka terjadi juga unsur yang sama. Seperti itu kan. Terus selanjutnya banyak anak, nanti akan kita bahas ini. Ada poin setelahnya insya Allah pertemuan akan datang. Tentang masalah wanita yang menyedikitkan kelahiran ya. Nanti akan kita bahas justru harusnya memiliki banyak keturunan gitu ya. Saya tidak terlalu fokus sekarang tapi akan datang insya Allah. Cuma saya katakan sekarang, ibu yang masih takut melahirkan, khawatir nanti badannya jadi gembrot lah, gendut lah, apalah, segala macam isu yang sering disebarkan. Maka terimalah berita gembira sebenarnya teman-teman sekalian. Bukan itu yang Anda khawatirkan. Badan bisa Anda olahraga, bisa kencang kembali dan segala macam. Istri saya kalau pas habis melahirkan, Masya Allah, Allah karunia saya banyak anak yang Allah amanahkan. Maka habis melahirkan, gimana nih badan saya? Terus saya bilang, silakan mau dirawat apa boleh. Tapi apa yang harus dipikirkan? Ya baru melahirkan gitu. Saya bilang coba pertemukan antara badan yang dirasa sekarang berat ini dan memang butuh proses dalam menurunkannya. Dengan ini baby, lihat bayi ini yang kita Allah karuniakan. Mukanya lucu, tangisannya pun menghibur, senyumannya, sedikit dia keluarin suara kita kayak luar biasa. Kayak diajak ngomong sama dia, padahal mungkin dia tidak ngomong gitu kan. Tidak ketemu antara mualnya, tidak ketemu dengan antara ngidamnya, tidak ketemu dengan antara apalah pengorbanan pada saat beberapa saat melahirkan dengan keluar manusia yang setiap lihat mukanya kita merasa tentram, bahagia. Saya saja sebagai laki-laki lihat anak saya merasa tentram sekali. Bagaimana dengan perempuan yang keluar dari rahimnya bayi itu? Belum lagi kalau sudah mulai ngomong, lucu, ngoceh, istri saya selalu tiap hari bahannya ini loh dikirimin cuplikan, dikirimin gambar. Jadi anak-anak sebuah hiburan. Belum lagi saya bilang ini masih belum. Kalau mereka besar, mereka akan berbakti sama kamu. Luar biasa. Mereka akan berbakti, memenuhi kebutuhan, memperhatikan, mendoakan, membangga-banggakan kita, bahkan juga membuat kita bangga. Kan begitu. Dan juga ada namanya peremajahan rahim. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ibu-ibu sekalian membuat Anda melahirkan dan bukan suami. Kan bisa saja Allah buat suami istri dua-dua melahirkan, bisa saja. Kalau Allah mau, Allah buat istri melahirkan, suami melahirkan dari dua belah pihak gitu kan. Sehingga berimbang ini kan. Tapi enggak, Allah cuma kasih Anda perempuan. Maka Allah membuat ada siklus haid. Nah, siklus haid itu dalam pandangan ya spiritualnya itu sebenarnya dia sedang meremajakan rahim seorang wanita yang nanti akan jadi tempat manusia keluar. Puncak daripada peremajaan rahim yang juga akan
menyebarkan peremajaan ke wajah, ke tubuh, ke kulit, ke mata, ke rambut adalah nifas. Justru pada saat Anda selesai melahirkan. Itu justru puncak peremajaan. Maaf, payudara Anda secara alami akan membesar, berisi dengan kantong ASI, dan itu adalah peremajaan. Kulit Anda akan terkelupas, rambut akan gugur, kemudian tumbuh yang baru semuanya. Itu kan terjadi. Anda akhirnya minum vitamin-vitamin untuk kesehatan bayi, juga otomatis untuk Anda sebagai ibu hamil. Anda akan minum susu. Ada sesuatu di situ. Allah titipkan anak, tapi Allah titipkan juga sesuatu pada Anda. Saya temukan, dan mungkin ibu-ibu juga bisa temukan nenek-nenek kita yang sudah tua-tua dulu ya. Saya temukan anak mereka 16. Itu ada satu kakak saya di Surabaya menikah dengan anak paling bungsu. Suami dulu adalah anak yang paling bungsu. Kalau saya tidak salah, bersaudara 12 atau 16 ya. Kalau hidup semua mungkin sekitar 16 atau 18 gitu. Yang hidup mungkin sekarang 12 kalau tidak salah. Saudara adik kakak. Itu Masya Allah, ibunya sama ayahnya, dua-duanya matanya terang. Ibunya terutama. Ayahnya meninggal duluan ayahnya. Jadi mertua kakak saya. Itu sampai kalau ibunya jalan sama kakak ipar kakak saya yang paling tua, dikira suami istri. Karena anak dia yang paling tua sudah putih semua rambutnya gitu. Beda-beda sekian tahun karena memang kan menikah muda. Tapi Masya Allah saya lihat sendiri matanya terang. Fisiknya kuat. Bahkan sampai kakak saya cerita, mertuanya itu sampai umur 60 tahun masih haid. Masih seperti subur gitu. Allah SWT berikan. Dan luar biasa pada saat terakhir beliau sudah meninggal rahimahullah. Sebelum meninggal saya tahu sendiri, sedikit saja nggak enak badan, anaknya bolak-balik datang, yang ini bawain buahan, yang ini bawa ini, berlomba-lomba bawa ke rumah sakit, berlomba-lomba bergantikan bajunya, luar biasa. Allah berikan kebahagiaan. Dan ternyata fisiknya Allah berikan kekuatan. Terbalik orang yang ya, menahan diri, tidak mau punya anak segala macam, dia bisa sebenarnya, bukan mandul, tapi dia tidak mau, maka itu jadi masalah buat dia. Ya, itu jadi masalah buat dia. Kemudian selanjutnya, yang dizalimi, maaf, kembali pada suaminya, artinya selalu melibatkan suami dalam segala hal, ya, meminta saran-sarannya. Dan jika dizalimi, ia mengatakan, ini tanganku di atas tanganmu, aku tidak dapat memejamkan mata hingga engkau ridho. Apa yang dimaksud di sini teman-teman sekalian? Yang dimaksud di sini sebagai penutup dalam bahasan kita adalah Anda harus mengenal karakter suami atau karakter laki-laki. Mungkin saya pernah sampaikan tapi saya ingatkan kembali. Karakter laki-laki yang dimaksud di sini adalah Anda perlu mengetahui saya dan suami Anda semuanya, wahai muslimah, itu kami diciptakan memang untuk alam luar. Makanya laki-laki disuruh sholat berjamaah di masjid, nantar jenazah, cari nafkah, jihad, ya, semua di luar rumah. Anda perempuan dikasih melahirkan, ya, sholat di rumah lebih afdal, gitu kan? Anda dibuat memang suka dengan nata-nata, dengan masak-masak dan segala macam. Memang begitu. Maka sifat laki-laki itu, karena dia di alam luar, maka dia harus punya sifat defense, pertahanan yang sangat kuat. Orang kalau punya sifat defense yang kuat, kalau dia diserang dia akan menyerang atau dia akan bertahan dengan kuat. Ternyata rahasia daripada sabda Nabi SAW, kalau dia dizalimi, ya seakan-akan secara zahir perempuan di sini justru yang terzalimi ya. Maka dia datang ke suaminya lalu pegang tangan suaminya, saya nggak bisa pinjamkan mata sampai kau ridho. Ternyata ini cara yang paling luar biasa efektif yang melunakkan hati suami, melunakkan hati suami. Seperti itu memang. Bagaimana hati suami lunak di situ. Dengan cara inilah hati suami akan lunak. Ya, dengan cara ini suami akhirnya akan mengatakan tidak, saya yang salah. Dia akan akui kesalahannya. Allahu a'lam.